misalnya? Kalau nilai ulangan bagus, bisa naik. Nah, itu peristiwa yang menyenangkan. Kalau peristiwa yang tidak menyenangkan, misalnya terkena musibah seperti sekarang ini ya, musim hujan, biasanya banyak terjadi bencana. Ibu guru akan memperlihatkan macam-macam bencana. Yang pertama adalah, lihat di sini ke gambar, kebakaran, terus tsunami, longsor, gunung meletus, banjir, gempa bumi. Nah, sekarang biasanya kalau musim hujan itu adalah bencananya banjir atau tanah longsor juga ya. Tanah longsor biasanya disebabkan oleh dari penebangan hutan ya, yang sembarangan. Itu biasanya nanti tanahnya kalau musim hujan akan longsor kalau tidak ditanami lagi. Terus banjir biasanya disebabkan oleh, seperti sekarang musim hujan ya, biasanya disebabkan oleh karena membuang sampah sembarangan ke sungai, ke kali. Itu biasanya nanti akan menyebabkan banjir. Terus gempa bumi, misalnya kalau terjadi gempa bumi kita harus bagaimana ya? Kalau gempa bumi di sini di kelas misalnya, kalau menghadapi sedang gempa bumi kita usahakan untuk tenang dulu. Setelah tenang kita bersembunyi di bawah meja, di samping tembok ya. Ya kalau sudah gempanya sudah agak reda, kita bisa keluar ya. Keluar sambil ditutupi kepalanya, misalnya pakai tas diginikan, lari keluar ya. Misalnya kalau gempa buminya lagi kurang atau lagi berangkat sekolah di jalan, nah kita harus kemana larinya? Ke tempat yang lebih luas, seperti itu ya. Ini contoh gempa. Kalau kita menghadapi gempa, misalnya kalau gempanya di rumah, nah kita cari meja ya, kita bersembunyi di bawah meja atau di samping tembok. Kalau sudah gempanya agak reda, kita cari pelindung kepala, misalnya ada helm atau tas, kita di atas kepala sambil lari ke bawah. Itu caranya. Diteruskan kalau tsunami. Kalau tsunami biasanya kita lari ke tempat yang lebih tinggi atau pegunungan ya, kalau di tepi pantai. Kalau gunung meletus, kita cari ke tempat aman ya, sambil memakai masker. Diteruskan kalau banjir. Nah, kalau banjir kita ditempatkan barang-barang penting yang lebih tinggi disimpan, misalnya ijazah atau rapot-rapot kalian atau akte keluarga masukin ke tas, disimpan di tempat yang lebih tinggi. Terus listrik dimatikan ya, kita berlindung di tempat yang lebih tinggi sambil meminta bantuan, seperti itu. Nah kemudian kalau Pak Roni ini akan menyambung mengenai belajar mengurangi resiko bencana. Ini sudah dijelaskan sama guru. Gempa ada apa aja? Satu, gempa bumi. Yang kedua, longsor. Ketiga, banjir, tsunami. Terus kebakaran bisa, gunung meletus bisa, angin puting-beliung. Ada lagi yang belum disebutkan? Ini bahasa Sunda. Gempa ya, udah. Yang belum disebutkan ada lagi satu, yang paling besar dan merata di seluruh dunia. Ini yang terjadi sekarang ya, virus corona. Virus corona itu termasuk salah satu bencana alam. Pertama kali terjadi di mana tahu? Di Cina, tepatnya di Wuhan ya, di daerah Wuhan, di kota Wuhan. Kita membuat tim siaga bencana. Ada yang tahu tim siaga bencana? Nah, itu salah satunya. Nah, tidak cuma itu, tapi yang namanya tim siaga bencana ya, yang namanya tim siaga bencana itu harus dibentuk di setiap instansi atau kelembagaan. Nah, berhubung kita di sekolahan, berarti kita harus membuat tim siaga bencana sekolah dasar ya. Gunanya apa sih? Tujuannya apa? Nah, tujuannya diantaranya salah satunya, kalau misalkan alhamdulillahnya kita terjadi bencana, misalkan seumpama terjadi kebakaran di sini di sekolahan, misalkan kelas berapa gitu.
kebakaran. Nah, kemudian tim siaga bencana ini langsung sigap, langsung memposisikan dirinya untuk membantu ya. Yang pertama tugasnya mengevakuasi mengevakuasi teman-teman kalian atau siswa-siswa yang berada di dalam kelas supaya untuk keluar ya, aman ya posisinya kalau sedang kebakaran. Atau yang kedua misalkan di kantor. Nah, di kantor kan ada keran air ya. Nah, kalian nanti misalkan ada bu guru pak guru yang belum paham cara menghindari kebakaran. Yang pertama, ambil lap, kemudian dibasahkan. Nah, tutup ke hidung kalau seumpamanya kebakarannya lebih besar. Tapi seumpamanya kebakarannya cuma di kompor. Misalkan ereknya treken kompor. Nah, bedain terus kebakaran seumpama. Nah, kalian cukup memberitahu Bapak Ibu untuk ambil atau cari lap, dibasahkan, lalu ditutup ya ke tempat yang sedang terbakar itu. Nah, siaga bencana itu yang tadi menolong, intinya menolong kalau terjadi bencana. Nah, kemudian ada apa aja strukturnya di dalamnya? Yang pertama ada penanggung jawab. Penanggung jawab. Nah, siapa yang berhak menanggung jawab? Berhubung kita di sekolahan, yang menjadi ketua di sekolahan siapa? Yang paling dituakan berarti kepala sekolah dong. Kepala sekolah. Nah, atau kalau misalkan kalian misalkan mau tim siaga bencana di kelas, nah berarti ketua habis penanggung jawab apa? Habis penanggung jawab langsung ke koordinator. Nah, yang pertama koordinator evakuasi. Nah, diusahakan kalau yang koordinator evakuasi itu yang pertama laki-laki, yang kedua kuat, yang ketiga larinya cepat. Kira-kira siapa? Nah, ini di sini boleh 2 orang atau lebih. Jangan seorang, kalau seorang nanti keteteran. Nah, terus yang ketiga koordinator logistik dan pangan. Nah, yang mengelola nantinya setelah bencana tersebut terjadi. Seumpama habis terjadi gempa terus dilala pada puyeng kabeh. Nah, ini bergerak koordinator logistik dan pangan. Kira-kira apa kalau misalkan habis gempa terus pada puyeng semua? Dibelikan obat, boleh pakai kayu putih atau diberikan permen yang rasanya mint ya, itu sekiranya bisa meredakan pusing. Nah, kemudian yang terakhir koordinator apa? Ada yang tahu? Koordinator keamanan. Nah, ini boleh 2 orang lagi. Koordinator keamanan sama, boleh kalau koordinator keamanan boleh ya, boleh laki-laki atau perempuan, tapi diusahakan laki-laki. Sama kriterianya, sama evakuasi. Yang pertama laki-laki, yang kedua larinya cepat, terus yang ketiga kuat ya. Boleh satu lagi yang hafal teman-temannya. Nah, karena pada saat koordinator keamanan ini bertugas, ini tugasnya mengamankan. Jadi misalkan sedang terjadi gempa, pas puyeng-puyeng, nah ini yang jadi koordinator keamanan ini ngecek teman-temannya udah pada keluar semua belum, terus ada yang tertinggal belum. Nah, itu tugasnya koordinator